Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilahirkan ke dunia, setiap bayi telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak mengingatnya, tetapi perjanjian tersebut benar-benar terjadi. Apa yang kita bicarakan dengan Allah sebelum lahir? Mengapa kita tidak mengingat dialog dengan Allah saat masih janin? Saksikan video ini hingga akhir. Apa yang kita bicarakan dengan Allah sebelum lahir ke dunia? Perjalanan hidup manusia telah diatur, mulai dari alam roh, kehidupan dunia, hingga kehidupan akhirat, yang berakhir di surga atau neraka. Manusia telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyetujui untuk memenuhi janji tersebut, kita akan dilahirkan ke dunia. Jika tidak, kita tidak akan ada di dunia ini. Saat berada dalam kandungan, janin bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog tersebut memuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan hal ini agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Quran, Surah Al-A'raf, ayat 172. Hal ini juga ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau menyatakan, ruru itu dikumpulkan lalu dipasangkan, kemudian dibentuk. Setelah itu, mereka dimintai kesaksian dan janji. "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, sesungguhnya kami akan menjadi saksi atas diri kami sendiri di hadapan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat, serta kami akan menjadikan Adam, leluhur kalian, sebagai saksi. Ini agar pada hari kiamat kalian tidak dapat mengklaim bahwa kalian tidak mengetahui tentang perjanjian ini." Percakapan yang memuat pengakuan ini senantiasa diingatkan oleh para rasul. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kalian beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya, Allah telah mengambil janji dari kalian." Quran, Surah Al-Hadid, ayat 8. Perjanjian ini terjadi setelah penciptaan Adam, leluhur manusia. Allah mengusap punggungnya, dan dari sana turunlah setiap jiwa keturunannya yang akan diciptakan oleh Allah dari Adam hingga hari kiamat. Setiap manusia dari keturunan Adam, di antara kedua matanya, diberi cahaya yang bersinar. Lalu, cahaya itu disodorkan kepada Adam. Ketika ditanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Sifat manusia yang sering lupa membuat mereka melupakan janji, bahkan janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia bahkan menjadi kufur karena lupa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk mengingatkan umat manusia, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk tidak beriman ketika ditanya di hari kiamat. Padahal, banyak dalil yang menyatakan tentang perjanjian tersebut. Kemampuan janin berkomunikasi ini bukanlah sekadar spekulasi atau fakta tanpa dasar. Banyak penelitian telah mengkonfirmasi hal ini. Apakah benar janin bisa berkomunikasi? Berinteraksi dengan janin memang dianjurkan karena memiliki manfaat yang besar. Tidak salah jika para ibu diajak untuk berkomunikasi dengan janin mereka. Salah satu cara untuk berinteraksi dengan janin adalah dengan membacakan buku atau mengucapkan kata-kata dengan suara nyaring. Berkomunikasi dengan janin dapat memiliki dampak positif, seperti yang dilaporkan oleh Opta Club. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa suara bisa menjadi penenang bagi janin, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Bayi yang belum lahir belajar mengenali suara-suara tersebut selama berada dalam rahim. Meskipun janin pada dasarnya tidak memahami apa yang dikatakan padanya, berkomunikasi dengan janin memiliki beberapa manfaat yang telah dipublikasikan dalam N Public Library. Manfaat pertama adalah membantu perkembangan otak bayi menjelang trimester ketiga kehamilan. Janin dapat mendengar suara-suara di sekitarnya, meskipun dengan volume yang lebih rendah daripada yang didengar oleh pembicara. Pada trimester ketiga, bayi dapat mengenali pola bahasa. Bahkan setelah lahir, mereka dapat mengenali kata-kata yang sudah mereka dengar di dalam kandungan. Berkomunikasi dengan janin membantu membentuk ikatan emosional. Bayi tidak hanya mendengar, tetapi juga dapat mengenali suara ibunya. Suara tenang dari seorang ibu dapat menurunkan denyut jantung janin dan membantu memperkuat ikatan ini setelah lahir. Manfaat selanjutnya adalah melatih kemampuan interaksi dengan mendengarkan suara ayah dan ibu. Janin dapat membedakan intonasi suara di dalam kandungan.
Meskipun janin tidak langsung dapat berkomunikasi, mereka merespons terhadap suara yang mereka dengar. Hal ini juga disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu yang menyatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika embrio berusia 42 malam, Allah memutus malaikat untuk membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, 'Wahai Tuhanku, laki-laki atau perempuan?' Allah menentukan sesuai kehendaknya dan malaikat mencatatnya. Kemudian malaikat bertanya, 'Bagaimana ajalnya?' Allah menetapkannya sesuai kehendaknya dan malaikat mencatatnya. Kemudian malaikat itu pergi membawa catatannya tanpa menambah atau menguranginya." Hadis riwayat Muslim. Ternyata, ini hanya manusia biasa yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi juga memiliki janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah janji para nabi sama dengan janji umat manusia lainnya? Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengambil janji dari para nabi. Perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi diabadikan dalam firman-Nya. Allah telah mengambil sumpah dari para nabi. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari dirimu, Muhammad, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 7. Isi perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan isi janji yang kita ucapkan. Jika umat manusia lainnya berjanji untuk mengesahkannya, maka janji para nabi adalah untuk saling mendukung satu sama lain. Ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, bahwa perjanjian Allah dengan para nabi bukan tentang pengesakannya, melainkan tentang saling mendukung antara satu nabi dengan yang lain, dan tentang menyampaikan risalah serta tugas-tugas kenabian lainnya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa janji itu pertama kali diambil dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun, yang terakhir diambil sebelum lahir ke dunia manusia, bahkan saat masih berbentuk janin, adalah janji untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, saat menjalani kehidupan di dunia sebagai manusia, manusia lupa akan hal tersebut. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan kita agar senantiasa kembali kepadanya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.